Shalom, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Oke, berharap kalian semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Yuk, sebelum pembelajaran kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan baik dalam kehidupan kami dan juga anak-anakmu yang ada di rumah. Berkati kami, setiap kami anak-anakmu Tuhan dan juga memilih. Kami mau belajar bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saat ini yang bercerita tentang kisahnya Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf ini punya papa mama dan juga punya kakak dan juga adik. Yuk sama-sama ya lihat di bawah ya. Nah, ini ya lihat di sini ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36, 39 ayat 1 sampai 23. Nah, papa mamahnya Yusuf itu namanya siapa? Papahnya namanya Yakub, mamahnya Rahel. Nah, Yakub ini punya 10 kakak dan juga satu adik namanya Benyamin. Oke. Nah, Yusuf ini sangat dikasih papahnya Yakub. Nah, ya. Dia dikasih jubah yang maha indah, tapi kakak-kakaknya iri. Kenapa iri? Nah, karena ya Yusuf ini dia bermimpi di Kejadian 37 ayat 5 sampai 9 dibaca ya di rumah ya sama papa mamahnya ya. Nah, ini yang membuat kakak-kakaknya iri sehingga Yusuf ini waktu kakak-kakaknya di padang gurun ini mengembalakan domba gitu ya. Yusuf ini disuruh papahnya kasih makanan ke kakak-kakaknya. Nah, terus kakak-kakaknya tahu, itu Yusuf dia datang. Nah, habis itu Yusuf ini dibuang kemana? Ke dalam sumur. Terus bajunya, jubahnya yang indah, maha indah ini diambil sama kakaknya, dikasih darah binatang, nanti dibuat ini, pergi ke papahnya bilang Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Ini jubahnya, padahal Yusuf dibuang kemana? Ke dalam. Ya benar. Nah, setelah itu kakaknya ada yang nggak tega, kasihan nanti kalau dia ada di dalam sumur. Nah, terus ada pedagang median datang gitu, akhirnya Yusuf diangkat dijual ke pedagang. Nah, pedagang ini dijual bawa ke Mesir, dijual lagi sama Potifar, jadi budaknya Potifar. Nah, tapi Yusuf ini takut akan Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Nah, dia nggak macam-macam. Saat dia jadi pelayannya Potifar, kerjaannya bagus. Nah, akhirnya istrinya Potifar suka sama Yusuf, tapi Yusuf nggak mau. Akhirnya Yusuf difitnah, dimasukkan kemana? Ke penjara raja. Nah, di sana Yusuf juga karena dia takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dia dikasih kepala penjara. Di sana dia bertemu ada 2 penjaga tahanan gitu ya, tahanannya raja, yaitu juru minum sama juru makan. Nah, juru minum sama juru makan ini bermimpi. Yang bisa ngartikan siapa? Yusuf karena dulu kan dia juga bermimpi gitu ya. Bulan, bintang, semua bulan, matahari, bintang semuanya menyembah gitu ya. Sama bintangnya dia yang paling bersinar. Nah, ini juru minum dan juru roti ini pun mereka pun juga ini bermimpi. Tapi akhirnya juru minum ini selamat, juru makannya ini dihukum mati. Nah, akhirnya Yusuf tetap di penjara. Nah, saat Yusuf tetap di penjara, dilupakan gitu ya sama juru minum. Nah, 2 tahun kemudian, nah Fir'aun ini bermimpi. Dia mimpi ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Ya, saat 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus ini dia nggak tahu si Fir'aun ini. Akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpinya Fir'aun. Akhirnya yang menolong siapa? Juru minum. Nah, juru minum ini menolong Yusuf sehingga Yusuf ini keluar dari penjara mengartikan mimpi Fir'aun. Nah, karena dari cerita ini apa yang kita bisa ambil? Kesetiaan Yusuf kepada Tuhan membuahkan hasil. Saat Yusuf hidup takut akan Tuhan, dia melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya dan saudaranya, maka Tuhan memberkati Yusuf. Akhirnya Yusuf diangkat sama Fir'aun menjadi apa? Orang kedua setelah
Fir'aun. Yusuf menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Oke, yuk sekian dulu ya. Untuk tugasnya Mem akan share di grup kelas ya. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini kami sudah bersama-sama belajar tentang kesetiaan Yusuf. Dan akhirnya Tuhan memelihara hidup Yusuf dan juga menyertai Yusuf. Apapun keberadaannya, dalam susah dan senang Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan menyertai hidup kami, apapun dalam kehidupan kami dan anak-anakmu yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.